Hai semuanya, salam kenal, saya Mangga Pulsiaan. Saya akan menjelaskan mengenai rekursif dan Fibonacci pada pertemuan kali ini. Rekursif itu merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi fungsi ini akan terus berjalan, dia akan looping sampai berhenti. Dia akan memanggil fungsinya dirinya sendiri, dan dia akan looping sampai berhenti, sampai dia mendekati 0. Sehingga fungsi ini terdapat dalam dua blok. Fungsi rekursif perlu terdapat dalam dua blok, yaitu blok yang menjadi titik berhenti dari sebuah proses rekursi dan blok yang memanggil dirinya sendiri. Contoh konsep penggunaan rekursif dalam implementasi sehari-hari, contohnya itu kita asumsikan kita analogikan seperti memotong roti tawar tipis-tipis. Jadi kita asumsikan ada roti, terus kita potong dia tipis-tipis sampai habis, sampai selesai. Nah, algoritmanya, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai. Terus kemudian jika roti bisa dipotong, potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2, sisa potongannya. Jadi jika roti habis, dia potongannya selesai. Terus jika masih bisa dipotong, dia potong tipis terus, looping. Fungsi rekursi itu terjadi contohnya pada perhitungan fungsi pangkat, terus faktorial, dan Fibonacci. Jadi contohnya fungsi pangkat itu memanggil dirinya sendiri terus looping. Ini saya asumsikan contohnya untuk fungsi pangkat ya. Yaitu contohnya menghitung 10 pangkat n dengan menggunakan konsep rekursi. Jadi secara notasi pemrogramannya, 10 pangkat 0 itu sama dengan 1. 10 pangkat n itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat n dikurang 1. Kita ambil contoh 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu sama dengan 10 dikali 10 pangkat 2. Ya. Terus diturunkan lagi dia 10 pangkat 2. Mana 10 pangkat 2 itu tadi n kurang 2, n kurang 1. Jadi 3 kurang 1, 2. 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10 pangkat 1. Diturunkan lagi dia fungsinya persamaan dari ini, 10 pangkat 1 sama dengan 10 kali 10 pangkat 0. Kemudian turunkan lagi 10 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi dia diturunkan. Jadi analoginya seperti ini algoritmanya. Pengulangan terus pengulangan. Untuk faktorial, 0 faktorial sama dengan 1. N faktorial sama dengan N dikali N dikurang 1 faktorial. Di mana nilai N sama lebih besar dari 1. Kita asumsikan dengan nilai N lebih besar dari 1. Cara notasi pemrogramannya dapat ditulis sebagai faktorial 0 itu sama dengan 1. Nah, faktorial N sama dengan N dikali faktorial N dikurang 1. Kita ambil contoh, faktorial 5. Faktorial 5 berarti 5 dikali faktorial 4. Terus turunkan lagi faktorial 4 sama dengan 4 dikali faktorial 3. Diturunkan lagi faktorial 3 sama dengan 3 kali faktorial 2. Terus seterusnya sampai faktorial 1 sama dengan 1 dikali faktorial 0. Dia akan melakukan proses looping di sini perhitungan. Nanti saya berikan contoh di dalam bahasa codingnya. Contohnya hitung faktorial 5 faktorial. Kita dapat melakukan rekursif secara rekursif dengan cara 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 faktorial. Secara rekursif dia, nilai dari 4 faktorial dapat dihitung dengan 4 dikali 3 faktorial. Secara rekursif, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 faktorial. Sehingga 5 faktorial menjadi 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini secara rekursif dia akan dia
sama juga dengan 3 dikali 2 faktorial. Sehingga 5 faktorial sama juga dengan 5 dikali 4 dikali 3, 2 faktorial. Kita turunkan lagi 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1. 2 kali 1. Sehingga 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya 120. Jadi dia pemanggilan rekursif secara terus-menerus. Jadi contoh dalam perhitungan faktorial. Untuk Fibonacci, dari Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Secara notasi pemrogramannya dapat ditulis Fibonacci 0 sama dengan 0 dan Fibo 2 sama dengan 1. Persamaan 1 dan persamaan kedua Fibo N sama dengan Fibo N dikurang 1 ditambah Fibo N dikurang 2. Ini algoritmanya. Sebagai contoh, Fibo 5 sama dengan Fibo 4 ditambah Fibo 3. Diturunkan lagi dia. Fibo 4 sama dengan Fibo 3 ditambah Fibo 2. Dan Fibo 3 sama dengan Fibo 2 ditambah Fibo 1. Begitu. Ini saya contohkan dengan method coding ya. Di fungsi pangkat. Kita coba fungsi pangkat. Fungsi pangkat ini saya buat, teman-teman. Ini saya buat grup. Dan ini saya namakan ini txt A dan ini txt B dan ini txt resort dan ini saya namakan buttonnya button pangkat. Jadi pada saat dia looping saya bikin gini, input nilai A sama dengan convert dari txt A itu nilai string, jadi di convert ke integer. Terus txt b.text itu di convert sehingga mendapat nilai integer b. Nah, hasil sama dengan saya buat integer, hasil sama pangkat AB. Fungsi pangkat AB saya bikin bawah. Jadi pangkatnya jika B sama dengan 0 maka menghasilkan nilai 1. Jika B pangkat 1. Jadi di bahasanya ini pangkat dalam kurung AB, artinya A pangkat sekian. Jadi misalnya dia 2 pangkat 4 berarti A-nya 2, B-nya 4. Nah, jadi misalnya 2 pangkat 0 A-nya 2, B-nya 0. Makanya jika B-nya 0 menghasilkan nilai 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1, return 1. Atau else maksudnya return A dikali pangkat A B kurang 1. Itu dia akan looping terus. A dikali pangkat A B dikurang 1. Misalnya B nya 2 pangkat 8 berarti dia akan melakukan program terus. 2 pangkat 8 2 terus 2 dalam kurung 8 pertama, terus 2 pangkat 2 7 2 6 2 5 2 4 terus sampai ketemu B 0 return 1 ya. Sehingga pada saat kita running-kan pangkat 8 hanya menghasilkan 256. Contohnya itu 2 pangkat 3 4 pangkat 2 16 ya. Tuh, untuk pangkat rekursif. Dan faktorial, saya jelaskan faktorial. Saya masih menggunakan yang tadi teman-temannya. Saya gabung di form satu form. Saya buat faktorial grouping. Ini txt, name-nya txt fact. Teman-teman bisa menggunakan namanya yang lain. Terus ini txt result F saya bikin.
Jadi buttonnya namanya button faktorial. Pada saat diklik, jadi nilai input yang di input user saya definisikan nilainya A dengan hasil integer. Terus hasil sama dengan A. Terus integer I sama dengan 1I lebih kecil dari A, I++, maka hasil sama dengan hasil dikali I. Jika misalnya I sama dengan 1, I lebih kecil dari A nya contohnya 3 faktorial, contohnya kita bikin 3 faktorial, maka nilai A nya 3, maka selama I lebih kecil dari 3 maka I++, I akan tambah 1 terus, maka hasil sama dengan hasil dikali I. Contohnya ini I1 berarti hasil dengan 3 dikali 1 ya, A dikonvert ke A, ditampung nilai A ditampung ke hasil. Nah, misalnya 3 sama dengan 3 dikali 1 terus 3, dia looping lagi terus I sama masuk ke 2, I sama dengan 2. Jika I 2 lebih kecil dari 3 masih oke, berarti masuk lagi hasilnya hasil dikali I 2. Itu juga terus looping, sehingga TXT result F hasil tadi itu merupakan nilai integer di-convert ke toString, jadi bisa terima. Kita running-kan ya. Contohnya 2 faktorial pada saat calculate maka menghasilkan 120, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Untuk faktorial sudah saya jelaskan. Terus saya jelaskan mengenai Fibonacci. Untuk codingnya Fibonacci masih menggunakan coding tadi ya teman-teman ya. Maksudnya form tadi. Ini saya buat form, terus ini saya buat txt. Name-nya itu txt affib. Saya definisikan txt affib. Teman-teman bisa ganti yang lain. Terus ini txt reset fib. Terus ini button kalkulator. Buttonnya btn fib. Terus pada saat ini double klik, saya definisikan first number itu variabel first number 0, second number itu 1, terus next number dan number. Oke. Nah, nilai dari input dari text user itu di convert ke integer dan ditampung di nilai di variabel number. Kemudian text result sama dengan first number ditambah second number, first number terus tambah spasi second number. Nah, next number hasil dari first number dan tambahan hasil jumlah dari first number dan second number ditampung ke variabel next number. Terus di looping lagi ya, for integer I sama dengan 2, di mana next number lebih kecil dari number, contohnya numbernya tadi hasil inputnya 3, terus kemudian I++, maka dia akan menghasilkan looping test number ditampung next number sama dengan next number ditampung di txt result fib. Nah, tambah sama dengan dia akan menghasilkan nilai ini. Dia akan looping terus. Jadi pada saat kita coba ya di 5 menghasilkan nilai Fibonacci 5 0 1 1 2 3 10 kan Fibonacci begini. Fibonacci 3 ulang dari awal ya runningnya. Fibonacci 5, Fibonacci 3 itu 0112 gitu. Fibonacci 5 menghasilkan nilai 01123.
Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya menjelaskan mengenai fungsi rekursif. Saya mengucapkan terima kasih atas tontonan Anda. Salam dari saya, Mang Apul. Terima kasih.